Ini saya peruntukkan untuk teman-teman yang baru pemula mencintai Miana ya teman-teman, yang baru hobi untuk menanam Miana. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita menanam Miana. Apa saja, kita simak videonya. Assalamualaikum sahabatku, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Di videoku kali ini saya akan membahas ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat awal kita menanam Miana. Video ini saya peruntukkan bagi pemula yang baru saja mulai mencintai Miana ya teman-teman, yang baru saja hobinya baru muncul untuk menanam Miana. Bagi yang sudah mahir silahkan berkomentar, bisa menambahi atau mengkoreksi apakah saya nanti ada yang salah atau tidak ya. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana cara merawat dan menanam Miana. Dan ini yang saya tunjukkan ini yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Jadi awal kita menanam Miana masih setek batang seperti ini, masih layu-layu seperti ini, hal yang tidak boleh dilakukan yaitu menambahkan pupuk pada media. Yang pertama ya teman-teman, menambahkan pupuk pada media itu tidak boleh, tidak disarankan. Kenapa? Karena akan menjadi busuk batangnya tidak kuat dan tidak bisa berakar. Jadi medianya cukup tanah saja ataupun tanah dicampur dengan sekam, ataupun kalau nggak ada sekam tanah saja juga boleh ya teman-teman, atau dicampur dengan daun-daun kering atau humus ataupun yang lainnya, yang penting tanahnya gembur. Yang kedua, jangan sering menyiram pada tanaman yang masih setek batang seperti ini, yang masih belum ada akarnya, itu jangan sering disiram. Kenapa? Itu juga bisa mengakibatkan busuk batang ya teman-teman. Tanaman kita tidak jadi subur, malah nantinya akan menjadi mati. Jadi selama tanahnya masih basah itu tidak perlu disiram. Seperti ini contohnya, seperti ini kan batangnya kecil sekali, kemudian bening seperti ini ya teman-teman. Ini kalau sering disiram nanti dianya akan lonyot ya, batangnya tuh cepat sekali lonyot. Jadi biarkan saja selama masih basah seperti ini, tidak usah disiram. Terus apakah harus nunggu kering? Ya tidak harus, setidaknya sehari sekali itu sudah cukup. Seperti ini tanaman ini misalkan kering seperti ini, selama dia masih tahan, masih kuat juga tidak perlu disiram. Biasanya tanaman Miana itu kalau full sinar matahari di siang hari akan layu seperti ini. Ya, layu seperti ini, tapi nanti kalau sore hari kita siram dia akan seger lagi. Itu karena memang medianya kurang besar ya, karena medianya sedikit, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jangan meletakkan Miana di tempat yang gelap. Di tempat gelap itu artinya tidak terkena sinar matahari sama sekali ya teman-teman. Misalkan kalian masih menanam setek batang, itu boleh-boleh saja di tempat seduh, memang di tempat teduh itu disarankan memang seperti itu. Tapi setelah berakar segera pindahkan ke tempat yang kena sinar matahari atau dipindahkan ke pot yang agak besar. Kenapa? Kalau tidak segera dipindahkan, dia nanti akan batangnya menghitam, kemudian juga busuk batang. Jadi kalau misalkan kalian naruhnya di bawah kolong kayak gini ya, di bawah rak-rakan kayak gini boleh-boleh saja. Yang penting nanti kalau sudah berakar segera pindahkan. Di tempat yang teduh itu mempermudah kita untuk mempercepat perakaran memang ya, memang. Cuma yaitu tadi kalau tidak segera dipindahkan nanti akan batangnya menjadi busuk dan kemudian tanaman Miana kita jadi subur tapi malah mati. Kemudian yang keempat ya teman-teman, ketika tanaman setek batang kalian sudah berakar seperti ini kan polybagnya kecil ya teman-teman. Ini saya contohkan, ini kecil sekali polybagnya. Jangan dibiarkan di sini, segera pindahkan ke tempat yang lebih besar biar nanti cepat perkembangbiakannya. Kalau tetap ditaruh di sini nanti batangnya tua, daunnya tetap tidak banyak-banyak. Nah seperti ini ya contohnya. Kalau kita nanamnya di tanah sih tidak masalah, soalnya akarnya kan banyak yang keluar. Akarnya banyak yang keluar kemudian merembet ke tanah ya. Tapi kalau nanamnya di atas rak biasanya kan tanahnya tidak bisa keluar, akarnya tidak bisa keluar, jadi pertumbuhannya lambat, batangnya mengeras coklat tapi pertumbuhan dari daun-daunnya itu tidak bisa banyak. Nah ini yang sudah saya pindahkan ke pot yang lebih besar, perkembangannya lebih cepat ya teman-teman. Satu kali pruning dia sudah mengeluarkan banyak tunas seperti ini, jadi untuk perkembangannya itu lebih leluasa.
Tanaman yang baru setek batang itu juga tidak boleh dikasih pupuk. Jadi kapan bisa mupuknya? Setelah tanaman berakar, 1 minggu setelah berakar itu sudah bisa dikasih pupuk. Seperti ini misalkan ini baru saya pindah, ini masih layu karena masih tadi pagi ya teman-teman. Biasa ya layu seperti ini biasa. Nanti disiram esok harinya dia juga akan seger lagi. Kalau sudah seger kiranya istilahnya sudah segar, sudah subur kayak gini ya, sudah ndak layu, itu sudah bisa dipupuk. Tidak harus menunggu 1 bulan kemudian 2 bulan, ndak ya, cukup 1 minggu aja sudah bisa dipupuk. Nah ini yang tidak segera dipindahkan ke pot yang lebih besar, batangnya semakin tua, daunnya juga ndak banyak-banyak, seperti bukan mati ya, tapi memang ndak bisa berkembang seperti itu teman-teman. Kemudian waktu meruning ya teman-teman, waktu meruning, waktu mangkas itu jangan di bawahnya daun. Di video saya sebelumnya sudah ada, silahkan dicek. Jadi kalau meruning itu disisakan 2 daun di bawah ataupun cuma diambil pucuknya saja. Biar nantinya tanaman tetap rimbun, daunnya ndak habis tapi bertumbuhnya banyak. Kalau diambil di bawahnya pohon, di bawahnya daun, tinggal batangnya saja yang bawah, biasanya nanti yang bawah itu pokoknya itu intinya pohonnya itu biasanya akan mati. Kemudian jangan meletakkan setek batang yang masih baru ditanam, itu jangan diletakkan di tempat yang full sinar matahari. Kalau mungkin kalian sudah mahir enggak masalah ya teman-teman, tapi biasanya kalau di tempat full sinar matahari kemudian sorenya disiram gitu ya, nanti layunya itu semakin parah, ndak malah seger-seger, malah biasanya nanti juga akan mengakibatkan busuk batang. Setelah panas kemudian kena air, dia akan kaget, jadi akan mengakibatkan busuk batang. Berakarnya pun juga lama ya teman-teman. Jadi saya sarankan kalau masih awal itu nanam dari setek batang, itu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya ndak full, ndak harus di tempat teduh, misalkan di tempatnya kena sinar matahari pagi saja ataupun sore saja itu ndak masalah. Mudah kok teman-teman nanam Miana itu. Dulunya saya juga sering gagal karena saya nanamnya batang yang tua, itu juga sulit ya, sulit untuk tumbuh akar. Kalian kalau nanam dari batang yang tua itu boleh-boleh saja sih, bisa direndam dulu dengan perangsang akar alami seperti bawang merah, itu biar cepat tumbuh akar juga bisa. Tapi kalau kalian mau alami yang tanpa perangsang akar, itu bisa menggunakan batang yang muda saja, karena batang yang muda akan cepat menumbuhkan akar daripada batang yang tua. Masa awal tanam Miana dari setek batang itu adalah masa-masa kritis ya teman-teman. Nanti kalau sudah 2-3 hari dia nanti sudah bebas mau diapain boleh. Kalau sudah 2-3 hari kan ini sudah seger, sudah hampir mengeluarkan akar ya. Tapi kalau dipupuk belum boleh ya, kalau dipupuk belum boleh. Sudah dipupuk boleh itu ketika akarnya sudah lebat lah, paling tidak 5 hari sudah kuat, itu sudah bisa sudah bisa dipupuk. Jadi masa kritis itu sekitar 1 minggu lah, 1 minggu masa awal penanaman awal itu adalah masa kritis. Jadi teman-teman ya jangan sering disiram, pokoknya dibiarkan gitu aja nanti malah hidup ya. Asalkan jangan sering disiram, jam kena sinar matahari full, kena sinar matahari pagi aja enggak masalah. Siramnya cukup sehari sekali ataupun ketika tanahnya dilihat sudah kering baru disiram, itu juga enggak masalah ya. Saya kira itu aja ya teman-teman. Selamat mencoba bagi pemula, semoga bermanfaat. Jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.